laut bukan sekadar batas. Laut adalah benteng pertama bangsa ini. Di balik ombak yang tampak tenang, tersimpan kisah panjang tentang pertarungan diplomasi, kedaulatan, dan kehormatan nasional. Senin, 13 Oktober 2025. 3 kapal perang TNI Angkatan Laut, KRI Mandau 621, KRI Keris 624, dan KRI Hiu 634, berlayar menuju perairan Ambalat, Kalimantan Utara. Bukan untuk perang, tapi untuk memastikan bahwa jika perang datang, Indonesia sudah siap. Inilah latihan militer yang bukan sekadar latihan. Karena di Ambalat, latihan bisa sewaktu-waktu berubah menjadi konfrontasi nyata. Bersama ini dilakukan oleh Satuan Kapal Cepat, Komando Armada 2. Mereka berlatih manuver laut, koordinasi antar kapal, hingga komunikasi visual menggunakan isyarat cahaya, bendera, dan tangan. Kedengarannya sederhana, tapi di dunia militer, latihan semacam ini punya makna mendalam. Menguji kecepatan reaksi, koordinasi, dan ketepatan dalam situasi pertempuran sebenarnya. Ambalat bukan sembarang laut. Daerah ini adalah wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Di bawah permukaan lautnya, tersimpan kekayaan minyak dan gas bumi yang jadi rebutan dua negara sejak tahun 2005. Karena itulah, setiap manuver kapal perang di sana, baik dari Indonesia maupun Malaysia, selalu diawasi dengan ketat oleh dunia internasional. Konflik Ambalat berawal dari tumpang tindih klaim perbatasan laut. Malaysia pernah memberikan izin eksplorasi minyak kepada perusahaan Shell di wilayah yang menurut peta Indonesia masih masuk ZEE kita. Sejak itu, insiden demi insiden terus terjadi. Tahun 2005, 2 kapal perang nyaris bertabrakan. Tahun 2009, pesawat patroli Malaysia melintas rendah di atas KRI yang sedang berjaga. Tahun 2015, TNI AL bahkan meningkatkan patroli rutin hingga 24 jam penuh di kawasan itu. Ambalat telah menjadi simbol, bukan hanya tentang minyak dan gas, tetapi tentang harga diri bangsa. Dan hingga kini, TNI AL terus menjaga wilayah itu dengan komitmen penuh, memastikan tak sejengkal pun laut Indonesia berpindah tangan. Dalam latihan 13 Oktober lalu, kapal-kapal dari Komando Armada 2 melaksanakan beberapa tahap. Pertama, latihan manuver taktis jarak dekat. Kapal berlayar membentuk formasi tempur, mensimulasikan pola pengepungan dan pertahanan dari ancaman laut musuh. Kedua, latihan komunikasi visual. Tanpa radio, tanpa sinyal digital, hanya mengandalkan kode cahaya, isyarat bendera, dan tangan. Karena dalam peperangan laut, sistem komunikasi bisa saja terganggu atau diacak musuh. Ketiga, uji respon cepat terhadap ancaman. Bagaimana jika radar mendeteksi kapal tak dikenal mendekat? Bagaimana jika musuh muncul dari balik cakrawala? Semua skenario diuji, dan tiap prajurit dituntut bereaksi dalam hitungan detik. Semua ini adalah bagian dari doktrin kesiapsiagaan permanen. Karena TNI AL percaya, lebih baik latihan 1000 kali tanpa perang daripada sekali perang tanpa kesiapan. Mengapa latihan ini dilakukan di Ambalat? Jawabannya ada pada geopolitik. Ambalat berada di perbatasan Laut Sulawesi, jalur strategis antara Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Kawasan ini adalah salah satu choke point penting bagi perdagangan minyak dunia dari Laut Cina Selatan menuju Selat Makassar. Dengan menempatkan 3 kapal perang di sana, Indonesia sedang menunjukkan sinyal halus kepada dunia bahwa kedaulatan tidak untuk dinegosiasikan. Bahwa setiap batas negara bukan hanya garis di peta, tapi garis kehormatan nasional. Bahkan Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan menegaskan, kita ingin damai dengan semua bangsa, tapi kita harus siap kapanpun jika kedaulatan kita diuji. Latihan ini adalah bentuk nyata dari kesiapan itu. Damai tapi siaga. Bersahabat tapi waspada. KRI Mandau 621, KRI Keris 624, dan KRI Hiu 634 bukan kapal biasa. Mereka adalah bagian dari armada kapal cepat rudal, Fast Missile Boat, TNI AL. Kapal ini mampu melesat hingga 35 knot.
dengan senjata utama rudal Exocet M, M38 dan meriam 57 mm. Bofors yang bisa menghantam sasaran dalam radius 17 km. Dengan kecepatan, ketepatan, dan kemampuan tempur jarak dekat, kapal-kapal ini adalah ujung tombak pertahanan maritim Indonesia di garis depan. Dalam skenario nyata, mereka mampu menghadang kapal perang musuh, melindungi perbatasan, dan mengawal jalur minyak nasional. Di Ambalat, laut bukan sekadar air asin dan gelombang. Laut adalah saksi bisu tentang keteguhan bangsa yang menolak tunduk pada tekanan. 3 kapal itu, Mandau, Keris, dan Hiu, bukan sekadar baja terapung. Mereka adalah simbol dari tekad dan keberanian para prajurit laut Indonesia. Karena selama merah putih masih berkibar dan ombak Nusantara masih berdebur, tidak akan ada satu pun yang bisa merampas kedaulatan laut Indonesia. TNI AL, laut adalah kehormatan, samudra adalah medan juang. Jangan lupa klik tombol subscribe, kasih like, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar.